Baik Bapak Ibu, pada materi yang kedua ini kita nanti tidak hanya sekedar berkonsep dan berteori, tapi juga akan ada teknis ya, belajar teknis juga terkait dengan alat deteksi dini dengan tema kita yaitu deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah dengan aplikasi Nobul Almas ya. Baik Bapak Ibu, perundungan ini adalah masalah yang sangat serius ya Bapak Ibu. Dan di Indonesia ini dari data KPAI itu bahwa 2 dari 3 anak itu pernah mengalami perundungan. Yang terbaru itu 84% sebenarnya Bapak Ibu. Dan hal ini dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang bahkan mendorong korbannya untuk bunuh diri ya Bapak Ibu. Nah ini data ini kalau kita riset itu memang banyak dan selalu ada peningkatan-peningkatan dan dibandingkan dengan negara sekitar kita, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia itu ternyata lebih besar dari mereka ya. Di Vietnam hanya 70%, di Indonesia sudah 84%. Ya, di Malaysia 71 ya. Baik, kita lihat dulu Bapak Ibu perundungan yang ada di dunia pendidikan, terutama di Indonesia ini ya. Kita lihat berita-berita dulu ya. Dan ini sudah nggak asing, kita sering melihat ya berita-berita seperti ini. Ini contohnya saja di viral bullying SMP di Kota Bandung, korban dipakaikan helm lalu ditendang ya seperti itu. Nih, kemudian yang lain ada juga kesal terus dibully siswa SMA di Banjarmasin nusuk temannya ya di ruang kelas ya. Ini ada di CCTV. Kemudian siswa SMP ya di salah satu kota Jawa Timur ini tulang pahanya patah ya karena bullying juga Bapak Ibu. Kemudian ini naudzubillah ya ada yang sampai tewas anak SD dan 9 orang diperiksa Bapak Ibu dan yang paling parah ini ya apa kepala sekolah yang kasihan ya. Jadi yang melakukan itu di luar kendali siswanya, tapi yang kena imbasnya adalah kepala sekolah sebagai pertanggungjawaban dan banyak kepala sekolah yang kena sanksi sampai dimutasi ya gara-gara terjadi perundungan yang berakibat pada hal yang buruk ya pada siswa kita seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini seberapa pentingkah deteksi dini perundungan? Ya, kalau kita lihat dari berita-berita yang beredar tadi ya, sangat penting sekali ya Bapak Ibu, ya, karena efeknya, karena sebenarnya mencegah perundungan itu adalah tugas sekolah. Dalam hal ini memang harus diwakilkan, bisa diwakilkan ya kepada guru BK, karena program Pak Menteri itu ada 3 dosa besar pendidikan. Salah satunya adalah terjadinya perundungan di sekolah kita. Oke. Baik Bapak Ibu, ini yang sempat viral ya kemarin. Jadi anak artis di sekolah internasional yang mahal, tapi juga terjadi perundungan. Kita lihat dulu beritanya, lalu nanti akan kita analisis ya seperti itu. Ya, mohon maaf, kayaknya nggak ada suaranya ya. Saya share ulang. Nah, ini peristiwa perundungan yang sempat viral kemarin. Kita analisis dulu dari yang terjadi ya. Pihak SMA Binu Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Guru menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sejauh ini masih dalam penanganan sekolah dan kejadiannya di luar sekolah. Perundungan pertama kali terjadi 2 Februari di warung belakang sekolah Binu Serpong. Perundungan diduga dilakukan belasan senior yakni kelas
12 kepada satu siswa kelas 10. Aksi perundungan terjadi kembali pada 13 Februari. Hal ini terjadi karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya pada keluarga. Korban perundungan di SMA Binus Serpong. Baik, Bapak Ibu. Eh, jadi tadi di akhir video itu ada dua tanggal. Yang pertama tanggal 2, kemudian yang kedua ada perundungan lanjutan tanggal 12 ya. Jadi ada selisih waktu 10 hari sebenarnya untuk perundungan berikutnya ya, seperti itu. Dan itu sebenarnya celah untuk kita untuk dapat mendeteksi dini sehingga tidak terjadi perundungan lanjutan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita analisis lagi bagaimana teknik kita untuk mencegahnya ya. Oke, apa dan mengapa ini banyak terjadi kasus perundungan di dunia pendidikan dan bagaimana cara menyikapinya ya Bapak Ibu? Ya, sebelumnya kita kembali lagi ya ke base ya tentang pengertian perundungan dulu. Ya, sebentar, captionnya kita matikan dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita kembali lagi ke pengertian perundungan dulu, biar sama persepsi kita. Jadi perundungan ini adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali ya, dengan tujuan. Jadi dengan sengaja dan berulang kali, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau satu kali itu eh, belum tentu bisa dikatakan perundungan. Nah, tujuannya untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Jadi ini menurut American Psychological Association ya. Nah, eh, perundungan sendiri ini bukan hal yang baru ya. Ini Dan Always yang pernah memperkenalkan awal perundungan tahun 1973 bahwa perundungan ini terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan ya antara kekuasaan maupun kekuatan. Jadi kalau satunya berkuasa, satunya tidak berkuasa, itu rawan terjadi. Atau kekuatan, satunya kuat, satunya lemah, itu juga rawan terjadi dan itu akan berulang kali terjadi ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita lihat paradigma ini ya terkait dengan perundungan sendiri Bapak Ibu. Jadi perundungan ini atau bullying itu dikategorikan ke dalam 4 bagian ya, 4 kategori, sorry. 4 kategori. Yang pertama yaitu bullying verbal, kedua fisik, ketiga bullying sosial, dan yang terakhir adalah bullying cyber ya. Jadi sampai saat ini dikategorikan 4. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita tidak sadar ya terkait dengan bullying verbal. Nah, ternyata eh, apa yang menjadi budaya kita, hal-hal yang mungkin dianggap biasa oleh kita, hal-hal yang sudah ada di sekitar kita, sejak kita masih kecil sampai sekarang bahkan jadi guru pun, ini sudah dianggap hal yang biasa, tapi ternyata ini termasuk bullying, Bapak Ibu. Bullying tapi tingkat ringan, yaitu bullying verbal. Apa saja yang termasuk bullying verbal? Yaitu membentak, berteriak, memaki, bergosip, ya. Ternyata akun gosip itu termasuk siaran TV itu kalau masuk kategori bullying itu adalah tontonan bullying. Itu sebenarnya tidak baik bagi kita ya. Kemudian menghina, meledek, mencelah, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan ya. Sinetron-sinetron yang terutama anak kecil buat lucu-lucuan tapi mereka membuat julukan yang tidak menyenangkan. Hei si Gundul, hai si Ucil, hai si Unyil ya, seperti itu. Itu ternyata termasuk bagian dari bullying ya, itu nggak boleh. Kemudian menyindir, mengancam, dan menyebarkan gosip. Ya, di Indonesia share-share gosip melalui WA Group, melalui Facebook itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Ya, nah ini perlu kita sadari bahwa semuanya itu sebenarnya termasuk perundungan. Kalau kita mau sadar, kita lihat film-film Barat ya, film-film Eropa, ya.
Itu jarang kita pernah melihat film mereka itu memberikan julukan yang jelek ya pada orang. Hei si kampret ya seperti itu. Hai siapa ya seperti itu. Nggak pernah ada Bapak Ibu. Bergosip ya, tayangan-tayangan tuh nggak ada yang gosip, tapi data dan fakta yang mereka sampaikan ya. Kalau di dunia kita, di Indonesia ini, tercinta ini ya, di Nusantara ini, yang katanya negeri yang ramah ya, tapi ternyata bullying juga ramah ya bagi kita karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, seperti itu ya. Bergosip, meledek ya, mencela, mempermalukan itu hal-hal yang mungkin biasa ya, bukan hanya sekarang, sejak masa kita pun kita masih sekolah dulu itu menjadi hal-hal yang lumrah di lingkungan kita ya. Untuk itu, mari kita mulai rubah paradigmanya, kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bullying karena kalau hal yang tidak baik itu tidak kita cegah maka itu akan dianggap sebagai budaya ya oleh generasi berikutnya. Nah, untuk itu mari nanti kita akan sosialisasikan terkait salah satu bullying verbal seperti ini untuk kita hentikan di lingkungan sekolah kita seperti itu. Ya. Berikutnya yang kedua adalah bullying fisik. Nah, ini gampang ya, gampang kita identifikasi ya. Menampar, mendorong ya, karena terkait sama fisik. Menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, menjegal, mengancam dengan fisik, meninju, memukul ya. Fisik udah jelas pasti ini bullying, bahkan mungkin dalam istilah lainnya adalah kekerasan ya, tingkat kekerasan. Ini gampang kita identifikasi. Yang tidak gampang yang tadi, Bapak Ibu. Ya, oh saya digosipin sama si A. Kalau nggak ada bukti ya tidak bisa kita lakukan tindakan pencegahan seperti itu. Berikutnya adalah bullying sosial ya. Bullying sosial ini mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan ya, mengabaikan, memalak, memfitnah ya. Termasuk mendiamkan ternyata Bapak Ibu. Jadi kalau kita sama teman sebangku kita, misalkan kita ada masalah sedikit, misalkan ya, kerotan pensil kita hilang ya, anak-anak ya biasanya. Ya dia diam sudah nggak mau nyapa 3 hari. Ternyata itu termasuk bullying, Bapak Ibu ya. Tapi bullying terkait sama sosial, mengucilkan ya, membeda-bedakan ya anak ini, teman kita yang ini apa namanya kulitnya hitam seperti itu ya. Apa nanti seperti itu termasuk bagian dari bullying sosial, terutama mengucilkan yang paling gampang terlihat sekali ya, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya yaitu bullying cyber. Nah, ini yang tidak bisa dikontrol ya apabila guru juga tidak menguasai media sosial. Makanya zaman sekarang guru wajib menguasai media sosial, wajib memanfaatkan teknologi juga ya. Wajib ya. Kenapa? Khawatir terjadi sesuatu pada siswa kita di luar dunia nyata, tapi itu dapat mengubah hidupnya, yaitu di dunia maya seperti itu Bapak Ibu. Nah, cyberbullying ini sebenarnya sama dengan bullying-bullying yang verbal dan juga bullying sosial tadi. Kalau bullying fisik nggak mungkin ya, karena itu hanya media sosial. Tapi perbedaannya adalah di media sosial ya. Jadi contoh cyberbullying, jadi di media sosial itu memperolok, kemudian pesan-pesan menyakiti, japri. Kalau dulu kita pakai surat ya, mau mau apa bersurat aja nunggu waktu 2-3 hari baru nyampe ya ke rumah orang yang kita tuju. Apalagi zaman-zaman tahun 80-an itu lebih lama lagi ya, masih banyak perangko-perangko. Tapi zaman sekarang kita sudah menggunakan media sosial, berkirim pesan itu hanya hitungan detik sudah nyampe ke tujuan kita dan langsung dibuka tanpa ada orang yang bisa menyembunyikan surat rahasia kita ya. Tidak akan mungkin terjadi seperti di film-film masa kita dulu. Oke, jadi di media sosial itu banyak ya, yaitu memperolok, pesan menyakiti, kemudian menghina, mengancam, pesan teror ya. Hati-hati Bapak Ibu, kita meneror orang melalui komen di YouTube, kemudian melalui pesan di Facebook walaupun hanya iseng, itu sebenarnya masuk ranah hukum ya. Kalau di Indonesia mungkin dianggap hanya iseng, hanya di media sosial, tapi kalau di dunia barat itu dianggap hal serius.
orang bisa dipenjara hanya gara-gara memberikan pesan teror saja melalui eh, dunia maya seperti itu. Kemudian kabar bohong, ya hoax, hoax ini sebenarnya termasuk bullying dan itu harus kita basmi bersama-sama. Tapi karena di sini banyak yang suka bikin konten-konten, jadi hoax-hoax itu udah dianggap hal yang biasa, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita lihat konten-konten Barat itu kalau yang hoak-hoak jarang ya, nggak seperti konten di YouTube di Indonesia. Banyak sekali yang hoak-hoak bikin kita kaget, tapi sebenarnya itu hal-hal yang dibuat-buat seperti itu. Kemudian mengubah foto kita ambil fotonya orang, kemudian foto itu kita jadikan profil kita, itu termasuk bullying di media sosial ya. Kemudian perang-perang kata, framing, flaming ya, eh, akun palsu, ini banyak terjadi di Indonesia ya. Bikin akun yang banyak, akunnya artis ya. Kalau lihat Instagramnya artis, misalkan Ariel ya, Ariel Noah gitu. Nanti ada Ariel Noah 10, Ariel Noah 12 ya, semuanya seperti itu. Jadi artis aslinya bahkan bisa sampai tenggelam ya, seperti itu. Itu termasuk bullying sosial ya. Kemudian memperdaya seseorang dan mengucilkan seseorang dari grup. Itu termasuk juga bullying cyber. Ya, termasuk mengeluarkan dari grup WA misalkan seperti itu ya, atau dikucilkan di caci maki bersama-sama seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, bullying itu tidak hanya sekedar tindak kekerasan fisik seperti itu, tapi ada banyak sekali dan itu menjadi hal yang lumrah ya bagi kita. Itu yang aneh. Untuk itu paradigma ini harus kita mulai dari sekarang, menjadikan lingkungan kita benar-benar eh, warga Nusantara yang ramah ya dengan orang lain. Jangan sampai orang-orang luar negeri datang ke kita yang katanya ramah, tapi ternyata kita adalah pelaku bullying ya, seperti itu. Nah, jika bullying tadi banyak terjadi di sekolah kita, bagaimana cara kita menanggapinya? Yaitu kita harus melakukan edukasi dan penyadaran siswa ya tentang bahaya bullying dan dampaknya ya. Bukan hanya bahaya bullying, tapi definisi bullying tadi, kategori bullying, siswa harus tahu semuanya. Mulai sekarang, mulai hari ini, eh, kita harus melakukan edukasi ya, edukasi kepada siswa. Kalau perlu dibikinkan poster yang termasuk bullying verbal, bullying ini ya. Jadi siswa, oh ternyata apa yang kita lakukan walaupun itu hanya bergurau, itu sebenarnya adalah bullying. Dan itu apa ya, orang-orang orang-orang luar itu sangat serius ya. Jadi kalau kita lihat film orang-orang barat ya memang kayaknya kayak yang apa namanya? Kayak yang serius ya. Kalau kita kan memang itu hal yang biasa ya, sambil sambil bercanda, tapi sebenarnya itu adalah bullying. Kalau efeknya masih direspon positif gak ada masalah, tapi kalau respon negatif, anak yang kita bullying itu akan berubah hidupnya nanti seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahamkan juga kepada siswa kita tentang dampak bullying ya bagi siswa kita. Yang pertama, ini kepikiran biasanya Bapak Ibu. Yang pertama sulit konsentrasi dan ini nanti beruntun ya. Awalnya sulit konsentrasi, nanti dampak berikutnya karena nggak konsentrasi akhirnya menurun kehadiran atau sering bolos ya. Karena kena bullying satu kali ya. Sulit konsentrasi, efek berikutnya adalah bolos ya. Berikutnya kalau sudah bolos nanti dampak berikutnya adalah penurunan prestasi akademik. Biasanya nilainya eh, di atas nilai KKM, lama-lama nilainya 50 di bawah nilai standar seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak konsentrasi dan tidak masuk sekolah seperti itu. Berikutnya akhirnya berkurang minat pada tugas ya, dikasih tugas cuek-cuek aja ya. Karena dia sudah sibuk dengan pikirannya sendiri seperti itu. Dan yang kelima adalah berkurangnya minat pada kegiatan sekolah. Datang ke sekolah males ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini kalau sudah sampai anaknya kepikiran banget ya, banyak yang terjadi drop out. Tapi kadang-kadang anaknya nggak akan ngaku kalau dia adalah korban bullying ya, merasa nggak kerasan di sekolah, eh, berangkat ke sekolah adalah berangkat menuju ketidaknyamanan. Seperti itu yang terjadi. Akhirnya mereka milih drop out ya. Dan eh,
Atau juga kegiatan yang tadinya disukai tidak ikut seperti itu kalau di ekstrakurikuler. Nah, ini dampaknya sangat besar Bapak Ibu ya. Ini dampak untuk lingkungan sekolah, belum dampak pada psikisnya siswa ya. Dampak psikisnya siswa sangat besar dan paling paling fatal sekali adalah tidak ingin hidup seperti itu. Itu banyak terjadi terutama siswa yang masih usia rentan. Nah, bagaimana mengedukasi siswa tentang bahaya perundungan agar lebih mendalam ya? Untuk itu nanti kita akan coba deteksi dini dulu terkait kita sendiri ya. Kita akan coba tes aplikasi bullying ini. Deteksi dini kita ada angket. Silakan yang mau tes. Tapi ini untuk 50 orang saja ya Bapak Ibu. 50 orang saja sukarelawan ya. Silakan yang mau. Sebentar saya eh, copy dulu ke chat Zoom. Ya silakan yang mau ikut tes bullying. Ya ini ada yang nyepam ya, Ise ya, belajar menyenangkan dengan icebreaker ini mohon tidak nyepam ya. Silakan Bapak Ibu kami copy. Kami butuh data nama Bapak Ibu yang mau jadi sukarelawan tes deteksi dini bullying di sekolah kita. Silahkan linknya bisa di chat Zoom atau ketik manual STTID tes data. Eh, jadi nanti kita akan seolah-olah kita kenal ya. Syaratnya ini harus kenal ya melakukan deteksi dini. Oke, kita lihat. Ya, kita ambil 50 saja ya. Ini sudah 44. Oke. Nah, kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi. Sudah cukup, sudah penuh, Bapak Ibu. Tidak usah diisi lagi data namanya. Nanti gak apa-apa, tetap bisa kita lihat, tapi nanti kita akan bisa ngisi khusus yang sudah ngisi saja ya. Baik, selanjutnya, nah, setelah kita tahu, katakanlah kita saling kenal ya Bapak Ibu. Ini simulasi saja, seperti kita seakan-akan menjadi siswa dan kita saling kenal, kita berada di ruang kelas yang sama. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan sebuah tools aplikasi namanya Sosiometri Nobul ya Bapak Ibu. Saya buka dulu aplikasinya. Ya, ini berbentuk Excel ya Bapak Ibu. Kita buka. Jadi nggak perlu di install ya. Yang penting sudah ada Excelnya, maka aplikasi bisa kita buka seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, sebentar ini kok apa namanya? Berputus-putus internet saya ya. Baik Bapak Ibu, untuk menampilkan, untuk menjalankan aplikasi, kita harus mengklik tombol makronya dulu. Ya, saya klik di sini, enable content seperti ini. Maka akan tampil aplikasi analisis deteksi dini bullying ya. Ya, nah aplikasi ini gampang ya cara menggunakannya mirip dengan Microsoft Word karena berbasis Excel Microsoft Office ya. Oke, ini halaman menu utama nanti akan keluar analisis sosiogramnya setelah kita lakukan input data ya. Oke, sebelumnya kita akan melakukan tes online menggunakan Google Form. Jadi saya akan mengambil data ini peserta 50 saja ya. Oke. Yes. Kita akan masukkan aplikasi fungsinya untuk apa namanya? Untuk kita memilih ya. Tunggu sebentar.
Ya, kita akan masukkan ke Google Form dulu ya Bapak Ibu. Minta waktunya sebentar, sekitar 2 menit. Saya minta waktunya 2 menit sebentar. Kita simpan dulu dalam bentuk JPEG ya, picture satu. Ya, kenapa kita harus mengambil data? Karena nanti jawabannya itu adalah sesuai dengan nomor absen ya, Bapak Ibu. Jadi ini angketnya saya ubah dulu dengan daftar absen, Bapak Ibu, sehingga nanti milihnya kita juga tidak sembarangan. Nah, ini ya, saya masukkan dulu absen tadi, nomor 1 sampai nomor 50 ya, Bapak Ibu. Nah, kita tunggu sebentar. Share satu. Baik, sekarang bagi Bapak Ibu yang daftar namanya masuk, silahkan kita mulai isi angketnya ya. Nah, angketnya ini alamat linknya adalah sttid tes SNB. Oke, saya copy dulu linknya di chat Zoom. Angket. Nah ya. Silakan diklik semuanya, boleh lihat. Kemudian dicek di bagian bawah pada absen tadi, apabila ada nama Bapak Ibu, seperti ini. Apabila ada nama Bapak Ibu, silakan dilanjutkan isi angketnya. Kalau namanya tidak termasuk dari 50 peserta pertama, tidak usah diisi, cukup dilihat-lihat saja ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Yang penting kita tahu terkait sama analisis sosiometrik ya. Oke, silakan angketnya kurang lebih seperti ini, seperti yang tampil di depan. Silahkan jika nama Bapak Ibu masuk di salah satunya, ya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini untuk angket ini Bapak Ibu, karena nggak mungkin kalau kita nggak pakai sosiometri, kita nggak akan pernah tahu siapa pelakunya ya. Kalau pakai sosiometri nanti akan ketahuan. Karena nggak mungkin kita akan tanya, apakah kamu sebagai pelaku bullying ya? Pasti jawabannya tidak akan pernah mengaku Bapak Ibu. Nggak ada maling yang ngaku bahwa saya mencuri ya, seperti itu. Makanya kita gunakan analisis sosiometri sehingga nanti akan ketahuan siapa pelakunya. Oke, jadi cara mengisinya, Bapak Ibu, dilihat dulu di absen ini. Misalkan nomor saya dilihat ada. Misalkan nama saya adalah Bapak Rusman ya, nomor 30. Maka kita lanjut di bawah. Nomor absen saya ini harus diisi nomor absen 30. Dan semua nanti pertanyaan akan terkait sama nama teman-teman kita dan dilihat nomor urut absennya. Jadi jawabannya sesuai dengan nomor urut absennya ya. Oke, jadi ini sudah terlihat. Emailnya tidak usah diisi, yang tidak wajib tidak usah diisi. Oke. Kemudian kelas tidak usah diisi, nomor induk tidak usah, baru nama ya, yang ada bintang merahnya diisi. Ya, nomor absen saya adalah nomor absen 30. Nama saya, siapa tadi namanya? Rusman ya, misalkan. Oke. Nah, kita lanjut, yang lain nggak usah diisi untuk identitas. Kita lanjut ke tentang kejadian yang menimpa padaku. Ada dua kategori pertanyaan di sini, Bapak Ibu. Ya, kategori A dan B. A ini terkait sama teman kita, yang B adalah evaluasi diri. Ya, oke, kita mulai dari A1. Cara pengisiannya jawabannya nanti eh, siswa harus jujur ya. Dipastikan mereka merasa aman, nyaman, dan dirahasiakan datanya ya. Kita sampaikan ke mereka seperti itu. Oke, kita mulai dari A1. Siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku ya? Dia misalkan ada cukup salah satu cukup diisi ya. Misalkan membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, menyebarkan gosip ya. Jika ada satu saja ya, lihat lagi ke atas. Misalkan ada namanya Poppy ya, Ibu Poppy misalkan. Dilihat nomor berapa? Nomor 14. Maka jawabannya adalah
ada nomor 14. Jika tidak ada, biarkan kosong. Seperti itu. Alasannya ya, misalkan pernah bergosip, ya, menggosipi ya, bergosip. Nah, sekarang gosip bisa dilaporkan Bapak Ibu ya ke sekolah. Ini akan seru nanti ke sekolah kita, bagaimana kita merubah kultur budaya kita jadi yang ramah terhadap perundungan menjadi kita tidak ramah lagi terhadap perundungan. Perundungan harus kita lawan ya. Oke. Kemudian yang kedua, siapa teman yang pernah melakukan perundungan fisik ya pada saya ya, yaitu menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, menjegal, mengancam dengan fisik, meninju, memukul dan lain-lain. Ya, kalau ada ini pasti ada ya, tapi belum tentu semuanya kena korban. Tapi kalau yang fisik, yang verbal pasti banyak. Ya. Oke, dicek misalkan namanya ada eh, teman misalkan ya Bapak Muhammad Akhi, oh, pelakunya nomor 18, maka ditulis di sini nomor 18 ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Alasannya memukul ya, pernah memukulku ya. Gitu aja, singkat aja alasannya. Oke, yang ketiga siapa teman yang melakukan perundungan sosial ya, misalkan siswa nomor 3 ya. Alasannya perundungan sosial yaitu apa mengucilkan atau mendiamkan saya ya seperti itu tidak disapa 3 hari. Oke, yang terakhir siapa teman melakukan perundungan di dunia cyber ini banyak biasanya Bapak Ibu ya teman-teman kita yang iseng ya walaupun iseng sebenarnya walaupun iseng kalau perundungan itu tetap tidak boleh ya dilakukan. Jika tidak ada boleh dikosongi Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini hanya tambahan ya nomor 5. Jika ada teman kelas lain sebutkan kelasnya atau diabaikan aja nggak apa-apa. Oke, itu pertanyaan A. Kemudian untuk pertanyaan B ini evaluasi diri ya Bapak Ibu. Jadi jawab iya atau tidak aja tentang diriku sendiri ya. Jadi seperti ini. Aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk ya atau ya ilo-iloan kalau bahasa Jawanya ya. Iya, aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain ya. Tidak misalkan. Aku ingin mengendalikan orang lain. Ini nanti akan terkait sama eh, bisa kita samakan ya dengan jawaban teman dan juga evaluasi diri seperti itu. Ya, ini harus dijawab iya atau tidak sebenarnya. Oke, ini cuma sedikit. Evaluasi dirinya hanya berapa ini? Eh, hanya 14 ya. Oke. Di bawah ada tombol kirim Bapak Ibu bagi yang namanya tidak terdaftar di nomor absen di atas yang 50 orang, jangan diklik tombol kirim ya. Bagi yang nama Bapak Ibu terdata di 50 orang tadi, silahkan diklik tombol kirimnya ya, yang ini. Kenapa? Karena nanti datanya akan tertindih. Orang yang asli akan ditindih oleh data yang lama. Karena ini berbasis nomor absen ya. Karena misalkan saya tadi menggunakan nomor absen 18, apabila ada orang lain menggunakan nomor absen 18 juga, maka nanti data saya akan diganti oleh orang yang nomor absen 18 ya, seperti itu. Oke, jadi yang namanya tidak terdata di daftar absen di sisi atas ini, tidak usah diklik tombol kirim, cukup tahu aja ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sambil kita lihat hasilnya ya, sudah berapa yang ngisi? Mau cepet ya ini. Sudah 18. Oke, waktunya cuma 5 menit ya. Dari tadi tinggal 3 menit. Silakan dipercepat cara jawabnya. Gak perlu Bapak Ibu terlalu serius jawabnya ya, karena kita eh, hanya dalam simulasi saja di webinar ini. Oke, baik. Kita sambil menunggu yang masih ngisi. eh, ini sudah 29. Kita akan lanjut lagi materinya ya. Silahkan yang eh, sambil diisi dulu. Atau kita tunggu aja biar nggak terburu apa nggak diabaikan ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Ya.
Oke, eh, 1 menit. Kita lanjut lagi ke materinya ya Bapak Ibu, ke aplikasinya. Yang sambil ngisi silakan dilanjut aja Bapak Ibu. Eh, Sambil dengarkan saya berbicara aja, nggak usah harus lihat seperti ini. Baik Bapak Ibu, jadi ini sudah ada datanya tadi ya, 50 orang. Saya copy dulu aja data yang 50 tadi. Oh nggak apa bisa. Nah, jadi, Bapak Ibu, kalau melihat aplikasi ini, yang pertama kali melihat aplikasi, jangan merasa ini suatu yang susah ya, gampang ya. Sebenarnya cukup melakukan 3 hal, 3 langkah dalam penggunaan aplikasi ini. Yang pertama adalah siapkan angketnya. Angketnya sudah ada template-nya, tinggal dipakai saja. Kemudian langkah yang kedua dibagikan ke siswa dan diisi. Langkah yang ketiga baru diinput data hasil jawaban siswa ya. Itu saja. Nanti sisanya analisisnya semuanya otomatis ya. Cuma 3 langkah. Angketnya sudah ada, template Google Form-nya sudah ada. Itu sangat mudah sekali. Asal misalkan Bapak Ibu pertama kali menggunakan nanti sambil belajar, insya Allah bisa ya. Ini hal yang sangat mudah karena berbasis Microsoft ya. Microsoft itu mudah. Oke, jadi 3 langkah: input, siapkan angket, yang kedua diisi siswa, yang ketiga input data hasil jawaban siswa. Nah, oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini angket ada 2 pilihan ya, yaitu tadi online. Bapak Ibu bisa menggunakan angket online yang Bapak Ibu lakukan tadi dengan Google Form. Nanti angket itu bisa kita tarik ke dalam aplikasi dengan impor ya. Atau misalkan kalau online maka diperlukan ini siswa bisa menggunakan HP atau laptop di sekolah ya. Yang kedua butuh internet. Kalau sekolah sudah menyediakan, bisa Bapak Ibu melakukan secara online. Atau misalkan angket ini juga nggak harus dilakukan pada jam sekolah. Nanti dikasih tugas saja, dikasih linknya ke siswa. Pulang sekolah silakan diisi angket ini ya untuk mengetahui keadaan kelas kalian. Nah, seperti itu. Itu bisa juga dikerjakan dari rumah. Kemudian yang kedua, jika sekolah tidak ada fasilitas, dilarang bawa HP, tidak ada koneksi internet ya, bisa kita memanfaatkan angket offline, yaitu angket cetak ya seperti ini. Nah, syaratnya memang data nama siswa harus masuk dulu ya seperti ini. Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang online tadi. Ada 4 pertanyaan utama, 5 plus tambahan, dan juga ada B, pertanyaan evaluasi diri ya, seperti itu. Dan ada daftar nama teman ya, ini. Jadi nanti cara ngisinya sesuai dengan nomor absen teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu, jadi bisa versi online, bisa offline, atau bisa semi online offline ya. Semi online offline itu bagaimana Bapak Ibu? Yaitu apa namanya? Dicetak PDF lalu disebarkan ke grup WA ya. Angketnya seperti itu, online offline ya. Kalau yang full online tuh pakai Google Form ya, seperti itu. Nah, berikutnya jadi angket sudah ada, silakan dibagikan ke siswa lalu diisi oleh siswa. Langkah yang ketiga adalah input data ya. Input data. Oke. Nah, kita hapus dulu. Jadi di sini ada banyak cara untuk apa namanya? Untuk input data dari jawaban siswa, yaitu bisa online, bisa juga offline juga. Nah, untuk yang offline ini ada banyak cara Bapak Ibu, cara input data. Yang pertama data identitas ya. Cara yang pertama yaitu cara tradisional, kita ketik manual seperti itu ya. Misalkan Ali, Budi seperti itu. Ini cara tradisional, ada. Kemudian yang kedua, kita bisa impor dari data Dapodik ya. Silakan dari Dapodik ini Bapak Ibu impor. Silakan di operator Dapodik minta apa namanya? Diekspor data siswa kita, lalu akan kita masukkan ke impor ya. Impor dari Dapodik. Nah, untuk yang emis, yang untuk Kementerian Agama itu bisa di copy paste aja di blog. Nanti akan kita bahas di bagian yang ketiga ini. Nah, ini contoh kita mengambil data dari Dapodik dengan fitur impor data seperti ini ya. Nah, ini datanya langsung masuk. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu ngetik juga ya. Seperti ini lumayan ya. Nah, ini. Tapi eh,
Aplikasi ini adalah menganalisis per kelas ya. Keadaannya nggak bisa di multi kelas yang dipakai adalah 50 siswa pertama, pastikan itu dalam satu kelas ya. Oke, ini cara yang kedua ya. Cara yang ketiga, eh, kita bisa copy paste ya. Yang nggak punya Dapodik pakai Emis bisa copy paste. Jadi misalkan kayak gini, ada kita memiliki daftar nama siswa dalam bentuk Excel biasa seperti ini. Nah, kita bisa copy paste di blok seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini cara yang tercepat ya, gampang seperti ini. Ya, kebetulan ini nama siswa kita mirip nama artis ya. Ada Amanda Manopo, Krisdayanti, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Agnes Monica ya. Kebetulan ya. Ini bukan artisnya itu sekolah di sekolah kita ya Bapak Ibu. Hanya simulasi saja ya. Mirip mirip artis nanti dituntut kita bilang terjadi bullying pada artis. Oke, berikutnya eh, yang online nanti ya kita bahas. Nah, cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya gampang, Bapak Ibu. Seperti tadi jawabannya. Jadi misalkan saya siswa nomor satu, Amanda Manopo, tadi jawabannya siapa yang melakukan bullying verbal pada saya? Jawabannya siswa nomor 13. Maka ditulis siswa nomor 13 ya. Misalkan alasannya bergosip ya, bergosip tentang saya seperti itu. Kemudian fisik, misalkan tidak ada ya, dikosongi aja seperti itu. Kemudian yang sosial ada siswa nomor 17 ya alasannya misalkan apa namanya dikucilkan. Oke, demikian ya. Nah, lanjut ke sisi sebelah kanan. Ini ada yang evaluasi diri. Jadi cara jawabnya itu jika dijawab iya maka diisi sembarang karakter ya. Nah, seperti ini huruf V. Nah, untuk dijawab tidak itu apa namanya kosong. Jadi kalau kosong ini artinya tidak semua. Nah, ini kosong artinya tidak. Kalau dijawab iya maka cukup dikasih centang atau huruf X atau huruf O ya terserah. Ini dianggap jawaban iya. Itu aja. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Simple. Cukup tiga langkah ini semuanya nanti akan keluar hasilnya. Oke. Baik, yang terakhir yaitu kita bisa ambil data impor online ya dari Google Form yang Bapak Ibu lakukan tadi. Caranya kita hapus dulu linknya di sini. Oke. Kita buka hasil jawaban Bapak Ibu tadi yang ini ya. Berapa yang jawab ini? Oh enggak 40 orang, yang 10 orang 11 orang tidak menjawab ya. Kita copy linknya yang di atas. Nah, ini Ctrl C. Lalu masukkan ke dalam aplikasi dan yang ini ya. Lalu kita kembali lagi ke input data lalu tekan tombol impor dari Google Sheet ya, maka nanti kita akan mengambil data dari Google Sheet-nya. Kita tunggu sebentar, paling 30 detik ya, tergantung koneksi internet. Nah, ini berhasil import data. Oke, Bapak Ibu, jadi siswa yang tidak ngisi, walaupun namanya terdaftar tadi, itu akan terlihat di sini, Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini ngisi semua, Ibu Dila, Ibu Pak Skalis ya, Ibu Nur Irma, semua ngisi. Nah, yang bolong-bolong ini nggak ngisi, Bapak Ibu. Nah, terlihat karena ini akan urut sendiri sesuai dengan nomor absen yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, ini terlihat kosong-kosong, bolong-bolong ini nomor 20, 21, 22, 23 nggak ngisi ya, kelihatan. Nah, kalau bisa ini diisi lagi secara manual ya Bapak Ibu. Kita akan pakai ininya data absen tadi yang ini kita isi aja secara manual biar tidak bolong ya. Oke. Nah, setelah kita tahu jawabannya Bapak Ibu, ini sudah selesai tugas Bapak Ibu. Kita akan melihat hasil analisisnya ya, seperti ini. Oke. Oke, kita lihat hasil analisisnya. Yang pertama tentang persiswa dulu ya, persiswa. Sebagai korban, kita mulai dari peserta pertama ini ya. Kita mulai dari peserta pertama aja. Ibu Dila ya. Nah, ini terlihat Bapak Ibu, Bu Dila ini melaporkan empat-empatnya dipakai semua ya, menjadi korban verbal, fisik, sosial, dan cyber. Ini terlihat.
Siapa pelakunya? Teman yang saya adukan terlihat ya. Ini namanya Bastian, yang fisik Paskalis, yang sosial Ibu Reni, yang cyber Pupi ya seperti itu. Nah, ini saya perbesar. Nah, terlihat semua sebenarnya Bapak Ibu siapa yang kita laporkan ya. Kemudian alasannya yang verbal ini meledek saya, ini mendorong saya, ini mendiamkan saya, yang terakhir menghina saya ya. Terlihat. Nah, ini yang sebagai evaluasi bagi siswa, bagaimana jika aku mengalami perundungan. Ini ada tipsnya ya, supaya tetap bersikap tenang, menyembunyikan kemarahan, berdiri tegak, angkat kepala, ya, tanyakan masalah atau tolak permintaan pelaku dengan sopan, segera menyingkir dan lain-lain ya. Ini teknis sekali ya. Oke, yang penting kita tahu datanya. Oh, terjadi bullying pada Ibu Dila, 4 yang diadukan. Oke, kita ganti dulu ini logonya yang bagus ya. Oke, kemudian yang kedua, sebagai pelaku. Eits, jangan senang dulu. Tadi sebagai korban ya. Saya sebagai korban, jangan-jangan saya juga sebagai pelaku. Kita lihat. Nah, di sini. Oh, ternyata ini ya, maaf ya Bu, ini cuma simulasi, kita nggak saling kenal. Nanti kalau kita teskan ke siswa akan saling kenal ketahuan ya. Ibu Dila ternyata selain sebagai korban juga sebagai pelaku. Bagaimana? Ada 2 perlakuan bullying kepada temannya, kemudian yang fisik 0, yang sosial 1, dan cyber 2. Jadi ada 5 eh, aduan orang yang melaporkan saya, teman yang melaporkan saya ada 5 laporan kepada saya. Ya, apa saja yang dia laporkan? Ya bergosip, saya memfitnah dan ini yang nulis alasan tadi tanggung-tanggung ya, ditulis A saja. Kalau ditulis lengkap akan terlihat nanti. Nah, nama temannya tidak sengaja kita tidak tampilkan karena khawatir ini menjadi malah merusak hubungan ya, seperti itu, takut diancam seperti itu. Kalau mau ditampilkan juga bisa. Ini tinggal diklik aja pengaturannya. Nah, ini ditampilkan. Siapa yang melaporkan saya? Yang verbal, Metika Sari, Putri Islami ya. Kemudian sosial, Afni Viana Dewi. Yang cyber, Metika Sari, Esther D ya. Terlihat sebenarnya ya Bapak Ibu, siapa yang melaporkan saya. Jadi kita cek peserta yang nomor 2 ya. Paskalis. Maaf ini Bapak atau Ibu ya, saya tidak bisa membedakan. Mohon maaf. Ini lebih parah lagi nih, 10 pengaduan ya terhadap saya. Siapa yang melaporkan? Alasannya eh, menyebar gosip, saya pernah menghina, pernah menyindir ya, mendorong, tidak ada bla bla bla, mengancam dengan fisik yang mendiamkan. Ah, siapa yang melaporkan saya? Ini terlihat ya semuanya Bapak Ibu. Nah, setelah tahu potensinya, saya bukan hanya sebagai korban, tapi juga saya sebagai pelaku, maka di sini ada, oh ya ini, sorry. Dari evaluasi diri tadi terlihat, evaluasi diri saya ada 4 kecenderungan sikap saya sebagai pembuli atau pelaku bullying. Ada 4 apa saja. Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku ya. Aku terkadang memaksa orang melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Aku terkadang melanggar peraturan dan aku terkadang kasar terhadap orang dewasa, misalkan orang tua atau guru ya. Jadi ini kalau kita cocokkan dengan jawaban dari alasan teman-teman, kalau itu klop maka berarti dia jujur. Tapi kalau tidak klop ya kelihatan, maka kemungkinan ada yang disembunyikan seperti itu Bapak Ibu. Biasanya kalau kita jujur itu memang jawabannya akan ada hubungannya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tidak akan mencari apa ya tujuan dari deteksi dini. Kita tidak akan menghakimi pelaku ya. Kita akan melakukan edukasi ya kepada mereka untuk berhenti melakukan bullying ya. Jadi seperti itu tujuan dari aplikasi deteksi dini ini ya. Tidak untuk mencari atau menghukum siswa kita seperti itu. Pembelajaran akan lebih baik daripada menghukum seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Jabi. Apalagi dihukum dengan kekerasan, dilawan dengan kekerasan, hasilnya juga negatif seperti itu. Nah, di sini kita perlu melakukan edukasi. Yang pertama, yang tadi yang pasti, yang pertama adalah kita harus memberitahu ke mereka tentang kategori bullying apa saja kayak tadi.
Yang kedua ini ya, sebab aku menjadi perundung itu kenapa ya? Mereka harus sadar. Saya menjadi pelaku bullying itu karena saya menuduh teman saya bersalah, karena saya meniru perilaku orang dewasa, karena saya mencari perhatian dari teman, karena saya pernah mengalami peristiwa perundungan yang membuat saya sakit hati sehingga saya ingin membalas dendam ya kepada yang lebih junior, karena saya melakukan balas dendam atas kesalahan dan melampiaskan kemarahan, ya, karena saya merasa jenuh, kesepian dan lain-lain ya Bapak Ibu. Ini siswa harus sadar dan ini juga termasuk juga pengembangan diri ya kalau kita sadar terkait karakter kita. Kemudian yang kedua, cara menghentikan jika aku menjadi pelaku bullying. Ya, yang pertama meminta maaf kepada orang yang sudah saya bully, kemudian bersabar ketika tidak langsung dimaafkan, kemudian mengalihkan pikiran kita dengan kerja sosial ya. Ya, seperti itu dan lain-lain ya. Jadi ini selain sebagai eh, korban ya, jangan percaya, jangan pede dulu. Oh, belum tentu kita tidak sebagai pelaku ya. Jangan-jangan kita tanpa sadar kita adalah pelaku bullying. Terlihat di sini ya Bapak Ibu. Oh, kenapa seperti ini? Karena kalau kita tanya langsung, mereka nggak akan mengaku sebagai pelaku bullying. Kenapa analisis ini bisa kita analisis jadinya seperti ini? Karena kita menggunakan sosiogram, Bapak Ibu. Seperti ini hasilnya. Nah, inilah sosiogram di sini. Ini otomatis ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah korban dan sebelah kanan ini adalah pelaku. Kita menggunakan pertanyaan terbalik dari korban. Siapa yang membuli saya? Ini terlihat. Saya nomor satu menuduh nomor dua, saya menuduh nomor 12, saya menuduh nomor 14 ya. Atau saya melaporkan ya bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya saya menuduh ya. Jangan-jangan memang saya tidak dibully karena saya sakit hati, cinta saya ditolak, saya menuduh dia saja seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah sosiogram dalam bentuk analisis sosiometri dalam bentuk sosiogram ya. Terlihat kalau memang dibedakan, misalkan tentang bullying verbal saja, nah, nanti akan terpisah menjadi seperti ini, lebih sedikit. Nah, ini. Ini untuk bullying verbalnya saja. Saya nomor satu menuju nomor 12 seperti itu. Atau bullying fisik. Nah, ini terlihat ya. Saya yang nomor satu melaporkan nomor dua. Yang nomor dua melaporkan nomor yang sama, nggak boleh. Ya, itu biasanya ada tanda merahnya di input datanya. Kalau saya melaporkan orang yang sama, seperti itu. Oke, jadi ini analisis sosiogramnya, dan di sini langsung terlihat, kita gabungkan aja semua laporan, seperti ini. Siapa pelaku tertinggi bullying di kelas ini? Nah, ini terlihat namanya. Satu peserta ya, kebetulan nomor absen 2 ya. 10 aduan ya, 10 aduan yang melaporkan saya. Nah, kemudian yang saling mengadukan nih Pak Ibu, saling mengadukan. Saya mengadukan si A mengadukan saya. Itu sebenarnya bukan bullying ya. Itu adalah kekuatan yang seimbang. Karena bullying tadi kategorinya adalah terjadi kekuatan yang tidak seimbang atau kekuasaan juga tidak seimbang. Tapi kalau saling mengadukan atau saling melawan itu berarti kekuatannya seimbang, dan itu sebenarnya bukan bullying, tapi kompetisi, kompetitor. Oke, berikutnya yang tidak diadukan sama sekali. Nah, ini anak yang baik-baik saja, siswa yang baik-baik saja ya Bapak Ibu. Ya, begitu ya Bapak Ibu, analisis sosiogramnya. Kita lihat dalam bentuk matriks ya. Di sini saya sebagai korban, saya melaporkan ini ya, terlihat cara bacanya. Kemudian saya melaporkan nomor 12, saya melaporkan juga nomor 14 ya. Ini dalam bentuk matriks. Ini otomatis Bapak Ibu, otomatis. Jadi Bapak Ibu tugasnya cuma 3 langkah tadi ya. Apa namanya? Siapkan angket, dibagikan ke siswa dan diisi. Yang terakhir itu adalah input data, dan ini semuanya otomatis. Baik, berikutnya ada grafik sosiometrinya. Ini bisa kita lihat dalam satu kelas berapa kasus bullying yang tertinggi ya di kelas ini, yaitu biasanya kasus
bullying verbal. Kenapa? Karena verbal itu hal yang sangat ringan ya, dan kita tidak sengaja melakukannya. Kemudian indeks sebagai pelaku ini urut dari siswa yang paling banyak dilaporkan ya. Ini oh enggak, ini masih indeks keseluruhan ya, total si A si B sesuai nomor absen. Kemudian kalau mau dibuat urut siswa yang banyak dilaporkan, ini pelaku tertinggi, misalkan top 10, mau dibuat top 5, mau top 10 atau top 3 silahkan. Nanti bisa dikasih penghargaan kepada siswa pelaku bullying terbanyak ya, seperti itu. Ini urut dari yang terbanyak Bapak Ibu. Ya, kemudian ya itu tadi ini cover aja kalau mau dicetak di print untuk riset juga Bapak Ibu yang mau melakukan pendidikan lanjutan, melakukan riset tindakan kelas pakai deteksi dini ini mungkin hasilnya akan lebih menyenangkan dan kita lebih memahami keadaan siswa kita seperti itu. Ya, kelengkapan ya satuan kegiatan pendukung. Ya, ada konsep-konsepnya dan ini hanya tekstual ya Bapak Ibu. Ah, ini lagi. Ini alat edukasinya. Ah, di sini ada daftar isi ya. Ada bentuk-bentuk perundungan. Ini yang perlu kita sampaikan ke siswa ya. Bentuk-bentuk perundungan, verbal, fisik, sosial, cyber. Ini siswa harus tahu. Kemudian pihak yang terlibat perundungan itu bukan hanya 2 orang Bapak Ibu. Ada 3 ya. Yang pertama adalah korban, yang kedua pelaku, yang ketiga adalah saksi. Saksi di sekolah itu pelaku perundungan tuh banyak saksinya, tapi tidak ada satu, jarang yang melapor ya saksinya. Kenapa? Kenapa saya jadi korban perundungan? Karena saya dianggap berbeda ya, baik fisik maupun kebiasaan. Ya. Misalkan terlalu kurus, terlalu gemuk, atau logat bicara yang berbeda. Kemudian yang kedua, saya sering salah bicara atau salah tingkah atau mudah takut. Kemudian eh, saya cenderung penurut dan tidak pandai bergaul dan lain-lain. Nah, ini disampaikan ke siswa ya, alat edukasinya ini. Kemudian jika aku mengalami perundungan, apa yang harus aku lakukan ya? Yang tadi sudah dibahas. Kemudian responnya, nah ini saya perbesar biar terbaca. Oke. Nah, untuk siswa yang menjadi korban perundungan itu responnya ada 3 Bapak Ibu. Jadi penanganannya juga berbeda. Yang pertama adalah fight, yang kedua flight, yang ketiga adalah freeze bahasa Inggris ya. Fight ini yaitu merasa marah, sakit dan dendam pada pelaku perundungan ya, dan menyalurkan kemarahannya terhadap siswa lain yang dianggap lebih lemah. Ini fight ya, membalas ya. Membalasnya bukan pada pelaku ya, tapi nanti cari lagi korban yang lebih lemah ya. Cenderung menjadi pelaku perundungan di kemudian hari. Kalau nggak sekarang nanti setelah kita dewasa, nanti merundung anak yang ini, yang lebih lemah. Kemudian yang kedua flight. Flight ini melarikan diri, yaitu merasa sakit hati, namun cenderung melarikan diri. Ya, biasanya yang terjadi adalah lari ke narkoba, minuman keras, gawai, online games, pornografi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah freeze. Itu tidak berdaya, kehilangan motivasi hidup karena sangat tertekan. Nanti efeknya yaitu biasanya menyakiti diri sendiri, Bapak Ibu, dan bisa menjadi korban perundungan yang lain. Oke. Nah, kemudian sebagai saksi, mengapa? Oh ini sebagai korban, mengapa korban jarang melapor? Ya, karena seringkali korban tidak melapor karena takut menghadapi resiko yang lebih besar lagi bila ia melaporkan, takut diintimidasi oleh pelaku. Yang kedua, terbenam emosi negatif, sedih, kecewa, marah, atau sakit hati. Dan yang terakhir, ragu ya bahwa saya melapor kepada guru A, apakah nanti ditindaklanjuti sama guru A atau guru A diam, malah saya dapat masalah lebih besar seperti itu. Berikutnya adalah pelaku ya. Ya, ini mengapa saya sebagai pelaku, ini ada tips-tipsnya supaya kita menghentikannya. Kemudian yang terakhir adalah saksi ya. Mengapa eh, terjadi perundungan di sekolah kita, terus saksi tidak melapor? Ya, itu banyak. Yang pertama adalah pelaku atau perundung itu adalah temannya. Yang kedua membuat menganggap hal ini bukan masalahnya. Yang ketiga menganggap korban pantas mendapatkan perundungan. Yang keempat takut menjadi korban berikutnya. Dan yang terakhir tidak mau terlibat ya. Itu hal yang wajar ya, bukan hanya di sekolah, di dunia nyata juga banyak ya. Kalau ada kasus
Misalkan sengketa antar tetangga, kenapa kita tidak ikut-ikut? Ya, ini salah satu alasannya. Ya, ini alat edukasinya banyak dan ini perlu disosialisasikan ke siswa. Nah, kemudian upaya pencegahnya bagaimana dari sekolah? Nah, sekolah perlu melakukan upaya pencegahan, Bapak Ibu, yaitu dengan adanya layanan pengaduan perundungan atau layanan media bagi siswa untuk melaporkan perundungan secara aman dan terjaga ya. Mereka laporannya tidak menjadi hal yang tapi rahasia ya. Kemudian bekerja sama dan komunikatif antar siswa, orang tua dan guru ya. Membuat kebijakan anti perundungan yang dibuat bersama dengan siswa ya dan lain-lain ya. Ini perlu dilakukan oleh sekolah ya. Upaya pencegahan oleh siswa dan lain-lain ya. Ini dan yang terakhir ini teknis bagaimana sekolah melakukan mekanisme pengaduan ya. Ini ada timnya, nanti bukan hanya ditangani oleh satu orang saja ini Bapak Ibu. Apalagi ditangani oleh satu orang guru BK ya nggak akan mampu. Kenapa? Karena jika melakukan menangani kasus seperti ini panjang biasanya urusannya ya. Ini dibuatkan mekanisme, dibuatkan tim, sekolah perlu membentuk tim karena sebenarnya ini adalah tanggung jawab kepala sekolah yang bisa diinstruksikan kepada guru BK. Makanya kalau nggak punya guru BK, sekolah wajib mengadakan ya guru BK di sekolahnya. Karena ini bukan hal sepele tapi masalah serius. Bisa-bisa kepala sekolah itu dimutasi hanya karena terjadi perundungan di sekolahnya seperti itu. Dan ini ada undang-undang perundungan ini bisa disampaikan ke siswa bahwa ada hukumannya ya perundungan itu pasal berapa ini ya? Ada undang-undangannya, termasuk dari Dinas Pendidikan juga ada peraturannya. Dan ancamannya ini ada yang paling ringan, yaitu 72 juta, kemudian penjara 6 tahun, 6 bulan, atau yang 100 juta, atau yang sampai 3 miliar ya, seperti itu. Yang kemarin siapa itu? Rafael Alun siapa? Eh, Sampai bapaknya ikut jadi korban ya, malah jadi tersangka juga bapaknya, seperti itu. Dan anaknya ada di penjara. Mekanismenya saya kira begitu dan ini Bapak Ibu yang penting bagi kita yang sering terjadi ya. Kalau terjadi perundungan di sekolah, jangan sekali-sekali menghukum siswa dengan perundungan juga. Kenapa? Karena banyak terjadi guru dilaporkan ke polisi ya seperti itu. Itu jangan sampai. Nah, ini ada aturan dari pemerintah Permendikbud ya, nomor 82. Nah, ini nggak boleh lebih dari ini, Bapak Ibu. Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa satu, teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga adalah tindakan lain yang bersifat edukatif. Tidak boleh lebih dari itu ya, melempar penghapus, memukul pakai penggaris itu berbahaya Bapak Ibu, itu termasuk perundungan ya. Jangan-jangan siswa kita melakukan perundungan, gurunya juga melakukan perundungan kepada siswanya. Itu bisa bermasalah ya. Jadi jangan lebih dari tiga ini Bapak Ibu ya, cara mengedukasi siswa kita atau menghukum siswa yang melakukan perundungan. Nah, teguran lisannya apa saja Bapak Ibu? Teguran lisan ini eh, diberikan apabila perundungannya level ringan ya, levelnya ringan, yaitu perundungan verbal, ya, hinaan, makian, dan lain-lain ya. Kemudian perundungan fisik yang hanya menyebabkan luka ringan dan tidak serius ya. Kemudian vandalisme yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas sekolah dan yang terakhir adalah perundungan yang tidak mengakibatkan kerugian serius seperti itu. Nah, untuk tingkat berikutnya yaitu teguran lisan. Sorry, masih teguran lisan ini ya. Teguran lisan ini bersifat santun dengan mempertimbangkan pelaku akan jera ya. Walaupun teguran lisan kita nggak boleh mesu-mesu mengata-ngatai siswa kita ya, itu sama aja kita jadi pembuli juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teguran tertulis ya. Nah, ini pelaku mendapatkan teguran secara tertulis. Teguran tertulis ini disampaikan kepada orang tua juga ya.
Teguran tertulis diberikan maksimal 3 kali. Jika lebih dari 3 kali, maka diberikan pendampingan tenaga profesional. Tidak dikeluarkan dari sekolah ya Bapak Ibu. Nah, itu jangan ekstrim untuk kebijakan-kebijakannya. Nah, ini ya. Ini aturan dari Permendikbud. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah sanksi lain yang bersifat edukatif. Ini contohnya saja ya, yaitu memberikan skorsing kepada siswa yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan diri ya atas tindakannya kepada korban. Atau juga bisa berupa kerja sosial ya kepada pelaku perundungan untuk menimbulkan empati kepada orang lain atau memberikan rehabilitasi melalui psikolog ya terhadap pelaku perundungan demi menyembuhkan pelaku dari dorongan melakukan perundungan. Nggak boleh lebih dari ini ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita jadi pelaku perundung berikutnya ya. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Ini banyak yang kita nggak perlu kita bahas semua. Yang penting intinya kita melakukan ini deteksi dini ini eh, untuk mengedukasi siswa kita. Tujuan pembelajaran di sekolah adalah mengedukasi siswa kita. Oke, saya kira begitu ini materi aplikasinya. Kita kembali lagi ke materi ininya ya, PowerPoint-nya. Oke, nah ini ya, dipolisikan gara cubit siswanya, guru SD di Makassar lapor balik ya. Ini terjadi salah paham. Kenapa? Karena ya nggak mematuhi itu tadi aturan yang ditetapkan oleh Permendikbud ya. Ada standarnya maksimal. Ini mencubit loh Bapak Ibu. Sekarang zaman sekarang mencubit saja dilaporkan ke polisi ya. Oh, banyak yang apa? Aduh, apa itu istilahnya siswa generasi Z itu. Dikit-dikit lapor polisi ya. Itu nggak baik juga sebenarnya. Tapi ya bagaimana kita hidup di dunia modern ini. Nah, selanjutnya apa Bapak Ibu? Setelah kita sudah lihat paradigma baru terkait perundungan ini, yang banyak mungkin kita tidak sadar ya, karena tidak mendapatkan edukasi terkait ini ya. Mungkin dari webinar ini akan merubah segalanya dan sekolah kita jadi lebih baik nanti. Jadi yang perlu dilakukan sekolah yaitu melakukan deteksi dini perundungan di lingkungan sekolah, kemudian memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah, bukan hanya siswanya, guru-gurunya Bapak Ibu, guru-gurunya juga termasuk, Pak Satpamnya juga termasuk, itu perlu diedukasi untuk kita ubah kultur budaya di sekolah kita menjadi budaya anti perundungan, mulai dari yang paling ringan verbal sampai yang paling berat. Nah, membuat upaya pencegahan perundungan, kemudian membuat mekanisme penanganan dan penanggulangan perundungan, yang terakhir membuat saluran laporan yang mudah dan efisien. Jadi, selain melakukan deteksi dini, sekolah juga akan membuat form laporan ya bahwa terjadi perundungan saya ya seperti itu. Ya, jadi ini kesimpulan lebih singkatnya, yaitu melakukan deteksi dini, melakukan edukasi, kemudian menyediakan saluran laporan dan melakukan praktik baik di sekolah, Bapak Ibu. Itu ya, 4 langkah ini yang perlu dilakukan. Dan ini bisa disampaikan ke siswa ya, ini untuk ini ya, untuk menggebrak atau supaya mereka bisa berhenti untuk melakukan perundungan kepada teman-temannya. Ada undang-undangnya, ini ancamannya cukup berat ya. Dendanya berat ya, ada yang sampai 3 miliar ya. Ini yang tingkat berat. Nah, bagaimana tentang dukungan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek dalam anti perundungan ya? Ya, Kemendikbudristek ini ada program Roots yang kerjasama dengan UNICEF ya. Ini saya kira tadi sudah tak perlu kita bahas di malam hari ini terlalu lama. Oke, kesimpulannya jiwa yang sehat itu tanpa ada perundungan ya, tanpa ada bisikan hati kita sebagai perundung ataupun sebagai korban. Jiwa yang sehat tanpa perundungan. Oke. Dan terakhir, pertanyaan besar, kapan sekolah kita menjadi sekolah yang bebas dari perundungan? Ya, dengan menyadarkan seluruh warga sekolahnya tanpa perundungan dan dampaknya. Ya. Kapan ya? Habis ikut webinar ini ya selesai sudah dapat sertifikat. Oh, saya sudah tahu gitu aja. Itu bukan itu yang diharapkan Bapak Ibu. Yang diharapkan apa? Pemerintah tuh ada sekarang namanya kinerja PMM ya. Jadi eh, apa?
sama menterinya tuh dibuat seperti ini. Jadi memerlukan aksi nyata. Habis ikut webinar, nanti sertifikatnya diupload, terus diminta lagi aksi nyatanya apa di sekolah. Kapan dilaksanakan di sekolah ya. Ini ada contoh-contohnya aksi nyatanya. Dua laporan berupa PowerPoint ya seperti itu. Di PMM itu dituntut yang PNS pasti sudah tahu, tapi kalau yang sekolah swasta nggak mau tahu ya seperti itu. Oke, eh, yang terakhir, kapan mau menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa perundungan? Itu Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik kita buka session diskusi saja ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira wow sudah hampir 400 pesertanya ya. Baik, sebentar, saya buka mengaktifkan mikrofon dulu. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau diskusi silakan langsung dibuka mic-nya. Eh, Monggo Bapak M. Faik Aminuddin, silakan. Monggo Pak Muhammad Faik, silakan. Suaranya Ya, masih belum terdengar. atau Oke, silakan Bapak. ya, step ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam Bapak. Materinya sangat menarik, sangat top, dan ini baru apa namanya pengalaman pertama saya ikut webinar yang terkait tentang bullying. Perkenalkan, kami Nurdin di Semarang. Saya mengajar di SMA Negeri 15 Kota Semarang. Pengen menyampaikan, Pak Alisa, boleh minta izin enggak? Kalau di Monggo, sekolah saya monggo. kan guru itu boleh ketika ada penemuan baru, ketika ada apa namanya hal-hal baru, boleh dipresentasikan kepada guru-guru yang lain, terutama ketika hari Jumat. Setelah Jumatan itu kan nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Nanti kiranya boleh nggak kita minta apa namanya aplikasinya, kemudian apa namanya mungkin PPT-nya, kemudian untuk kita sampaikan ke guru-guru di sekolahan kami terutama gitu, Pak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Satu lagi. Monggo langsung saja, Bapak Idrus Ya, Ahmad. selamat malam. Oke, Selamat selamat malam. malam. Monggo silakan Ibu Lebrina Noya, silakan. Iya, eh, menyangkut dengan aplikasi yang diberikan ini, saya mau tanya Pak, ini kan kita di SMP. Kita di SMP satu kelas itu kan cuma 30 siswa. Apakah kita bisa bikin hanya untuk 30 siswa per kelas atau tidak? Ya, baik, itu saja Ibu. Iya Pak, terima kasih. Ya, baik. Lagi Pak. Oke, monggo silakan. Satu lagi. Iya, bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Gini, tenang Bapak Ibu, nanti akan Oke. saya temani ya, sebentar. Nggak usah rebutan, jadi nanti kita tutup jam 9, habis jam 9 tetap saya akan menemani Bapak Ibu. Kita tanya jawab santai-santai aja ya, diskusi sampai 1 jam nggak apa-apa ya. Oke, nggak usah rebutan. Monggo silakan satu lagi. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Usman, Usman, Pak. monggo silakan. Silakan. Ini Kofifa. Oke. Ya, terkait dengan materi tadi, eh, saya cukup apa namanya Mandiri. antusias mengikuti materinya, Pak. Ya, jadi eh, ini akan sangat bermanfaat bagi kami, terutama di lapangan ya. Eh, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, terutama di sosial, Pak. Hmm. Ya, di susulan saya melihat belum ada arah pelaku dan arah korban, Pak, di garis hukumnya itu. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih.
Oke. Baik, terima kasih Pak Usman. Baik Bapak Ibu, sudah tiga, kita akan coba eh, jawab ya satu persatu. Kita mulai dari yang nomor terakhir ya, biar saya nggak lupa. Tentang sosiogram dari ala pelaku ya. Jadi ini Pak, sebelah kiri ini adalah korban, ya, ini nomor absennya. Kalau lihat namanya ada di sisi kanan. Dan sebelah kanan ini adalah nomor absen dari pelaku. Ya, jadi sini ini sama dengan nomor satu saya melaporkan nomor dua, saya melaporkan nomor 12, saya melaporkan nomor berapa ini ya, terlihat seperti itu. Cara bacanya gampang sebenarnya. Ya, misalkan saya nomor absen berapa ini? Saya nomor absen 14 ya. Misalkan saya nomor absen 14. Saya melaporkan siswa nomor berapa ini? Siswa nomor 2. Kemudian yang kedua saya melaporkan siswa nomor 7. Berikutnya ini terlihat ya. Kalau mau dipisah, misalkan butuh yang verbal saja ya, cukup diklik diganti aja verbal. Nah, di sini terlihat satu aja karena pertanyaan verbal satu ya. Oke, misalkan saya nomor absen 6, saya melaporkan siswa nomor 1 seperti itu. Kalau yang saya eh, gini, jadi sebelah kiri ini adalah sebagai korban dan sebelah kanan sebagai pelaku. Jadi bentuk sosiogram itu bermacam-macam, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk jaring seperti ini, ada yang berbentuk lain-lain ya. Matriks juga bisa, itu juga sebagai salah satu bentuk yang paling sederhana seperti itu. Baik, kemudian yang kedua dari Ibu Lebrina Noya tadi tanya apakah bisa 30 orang? Bisa, walaupun 10 orang bisa, nanti di sini akan otomatis ya. Tapi maksimal ini 50 ya, Bu. Jadi satu kelas maksimal 50. Kalau kurang itu bisa, cuma kalau lebih nggak bisa. Karena ini programnya per kelas, nanti bisa dibuat, nah ini bisa menampung hingga 40 rombel, 40 kelas seperti itu. Cuma analisisnya per kelas ya. Jadi mendeteksinya dalam satu kelas saja. Dan intinya sebenarnya bukan dari eh, ininya ya, bukan dari aplikasinya sebenarnya. Jadi intinya tujuan kita adalah mengedukasi siswa kita setelah kita memberikan kayak hit ya, hit tekanan. Oh, ternyata saya pelaku bullying. Nah, maka apa yang harus kita lakukan seperti ini? Konsekuensinya apa jika saya terus-terusan menjadikan saya sebagai pelaku bullying seperti itu? Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana PowerPoint-nya, videonya ini, Bapak nanti akan kami bagikan di grup WA materinya ini, apa PowerPoint materi narasumber, video rekaman ini akan kami bagikan seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Eh, jadi gini, kita akan tutup dulu ya Bapak Ibu sebentar. Kita tutup dulu, kita absen-absen dulu. Eh, apa? Nanti yang mau leave silakan leave. Yang masih mau berdiskusi tetap di sini. Saya akan temani 1 jam juga nggak ada masalah. Kita nambah 1 jam nggak apa-apa. Yang masih mau ngobrol santai, nongkrong bersama malam minggu dengan saya, semoga nggak bosen ya Bapak Ibu. Oke, baik kita tutup dulu sementara.